Semuanya, kali ini Cici akan menjelaskan bagaimana sih proses pembentukan bayangan pada cermin cekung maupun cermin cembung menggunakan sifat-sifat dari sinar istimewa. Oke, perlu kita ingat kembali bahwa sinar istimewa itu ada 3. Ketika ada cahaya datang sejajar dengan sumbu utama, maka sejajar sumbu utama dipantulkan menuju titik fokus. Oke. Kemudian untuk yang kedua, ketika ada cahaya datang menuju titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga, ketika ada cahaya datang menuju pusat kelengkungan, dari cermin, maka dia akan dipantulkan kembali. Oke. Setelah kita tahu sifat-sifat dari sinar istimewa, baru kita bisa melukiskan bagaimana sih sifat bayangan dari cermin ketika kondisi bendanya itu ada di beda-beda ruang. Untuk kasus yang pertama, cermin cekung. Ketika bendanya ada di belakang atau setelah jari-jari kelengkungan. Itu R. Begitu. Oke. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah buat terlebih dahulu sumbu utama dari cermin. Oke, setelah kita buat sumbu utamanya, maka kita lukiskan cerminnya, cermin dari cekung. Cekung berarti menyengkung ke dalam, seperti itu. Untuk bagian belakang dari cermin yang tidak memantulkan sinar, diberi tanda seperti ini. Kemudian kita tulis titik fokusnya dan pusat kelengkungan cermin. Itu besarnya 2 kali titik fokus. 2F itu simbolnya R, seperti ini. Oke, contoh ketika ada benda berjarak 10 cm di depan cermin cekung dengan fokus 4 cm, berarti R-nya sama dengan 8 cm. Bagaimana sih sifat dari bayangan? Oke, berarti bendanya ada di setelah fokus. Bendanya ada di sini. Kemudian langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membentuk bayangan menggunakan sinar istimewa. Kita bisa menggunakan sinar istimewa pertama dan kedua. Ketika ada sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka dia akan dipantulkan menuju titik fokus. Bentar, ini kurang pas. Oke. Kemudian untuk yang kedua, ketika ada sinar datang, bentar,
Pas. Menuju titik fokus, maka dia akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nanti kalian gambarnya pakai penggaris ya, biar pas gambarnya. Oke. Kemudian dari garis warna merah dan warna ungu hasil pemantulan kita temukan titik di sini. Nah, titik pertemuan ini akan menghasilkan bayangan. Seperti ini. Oke? Berarti jarak bendanya itu di sini. Sedangkan jarak bayangannya di sini. Gitu. Biar nanti tahu antara benda yang mana dan bayangan yang mana. Itu jangan lupa dituliskan. Kemudian untuk sifatnya, ketika bayangan yang dihasilkan itu ada di depan cermin, berarti sifatnya nyata dan terbalik. Sedangkan kalau ada di belakang cermin, sifatnya maya dan tegak. Berarti sifat yang dihasilkan nyata, terbalik, dan diperkecil. Karena bisa kalian lihat di sini bahwa ukuran dari bayangannya jauh lebih kecil dibandingkan ukuran dari bendanya. Begitu. Kemudian untuk membuktikan apakah benar atau salahnya, kalian juga bisa menggunakan rumus ruang. Jadi ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Perlu kalian ingat kembali bahwa untuk ruang benda yang ada di depan fokus, ini berarti ruang 1, di antara pusat kelengkungan dan fokus ruang 2, setelah pusat kelengkungan ruang 3, dan di belakang cermin ruang 4. Berarti benda ada di ruang 3, ditambah titik-titik yang hasilnya 5, tambah 2. Jadi udah tepat di sini bayangannya ada di ruang 2. Kemudian 2 jauh lebih kecil daripada 3. Jadi diperkecil. Seperti itu. Oke?